Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang. Sebelum belajar, kita terlebih dahulu membaca doa. Siapa yang mau menyiapkan? Baik, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, Ibu akan mengecek kehadiran dulu. Hari ini siapa yang tidak masuk? Yang tidak hadir? Hadir semua? Ada. Siapa? Bayu. Kenapa Bayu? Oh sakit, mudah-mudahan lekas sembuh ya. Sebelum kita ke pembelajaran, Ibu pengen melihat pemeriksaan kerapian dulu. Boleh berdiri semuanya? Tuh, dirapikan bajunya yang masih keluar. Silakan dimasukkan. Yang dasinya belum rapi, dirapikan dahulu. Ya, sudah? Yang ada sampah, ya dibuang dulu sampahnya. Ya. Sebelumnya sudah rapi semua? Kalau udah rapi semua, silakan boleh duduk kembali. Sebelum itu kita ada kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas kita sudah disepakati kelas terlebih dahulu ya, dari awal kita sudah ada kesepakatan kelas. Yang pertama adalah datang tepat waktu. Yang kedua adalah berdoa sebelum memulai pembelajaran. Yang ketiga adalah menghormati guru dan juga teman sekelas. Terus tidak berbicara di saat guru sedang menjelaskan materi. Terus tidak menggunakan ponsel kecuali untuk pembelajaran. Ya. Terus menjaga kebersihan dan menggunakan bahasa yang sopan santun. Biar lebih semangat lagi, sebelum kita belajar, kita akan mengadakan ice breaking. Yuk, silakan berdiri lagi, semangat lagi. Lu pengen berhadapan? Nah, saling berhadap-hadapan. Ada temennya? Nah, janganlah. Ya. Nah, ada pulpennya. Pulpennya ditaruh di meja. Pulpen ditaruh di meja di tengah-tengah meja. Tidak ada selain pulpen. Oke. Tengah-tengah, pulpennya disimpan di tengah nak. Pulpennya di tengah. Ini nggak ada temennya ya? Yuk, sekarang kalau ibu bilang, sudah? Perhatikan. Kalau ibu bilang sakit, maka kalian tunjuk perut, bilang au. Ya, kalau ibu bilang sikut, kalian tunjuk sikut. Ya. Tuh. Kalau ibu bilang sikat, maka kalian rebutan pulpen yang ada di meja. Ya.
Konsentrasi. Yuk sudah konsentrasi. Ini bisa dimulai sekarang. Yuk 1, 2, 3. Sakit. Sakit. Sikut. Sikut. Sakit. Sikut. Sakit. Sikat. Yuk, ulangi lagi. Konsentrasi. Ayo, ulangi lagi. Sudah, ulangi lagi. Sikut. 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 Sakit. Sikut. Sakit. 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 Sikat. Udah melek. Udah semangat. Kalau udah silakan boleh duduk kembali. Kita ke masalah. Yuk, sebelum ke materi. Kita gini, ada pertanyaan. Minggu kemarin kita membahas tentang marketing atau pemasaran tradisional. Ya, nah sekarang kita akan membahas tentang macam-macam pemasaran di era digital atau marketing digital. Lu mau tanya dulu, apa sih kelebihan pemasaran digital dibanding dengan pemasaran tradisional? Ada yang tahu? Bisa jawab? Cung yang bisa jawab, boleh. Siapa? Kalau di Iwan Gunawan. Iwan Gunawan. Kalau digital itu bisa melalui HP, Bu. Digital itu melalui HP. Atau kelebihan lainnya itu jangkauannya luas, ya kan? Kalau misalkan tradisional kan, misalkan hanya koran, ya kan? Hanya media cetak, ya kan? Terus mengapa pemasaran digital begitu penting di era sekarang? Kenapa? Karena apa? Luas. Karena luas. Karena apa lagi? Karena zaman sekarang sudah semuanya menggunakan digital, sudah menggunakan internet, ya kan? Terus apa iklan media sosial lebih efektif daripada iklan di televisi? Kenapa lebih efektif? Karena biaya yang lebih murah. Kalau iklan di televisi kan mahal. Kalau misalkan iklan di sosial media itu harganya lebih terjangkau. Hanya modal misalkan internet, ya kan? Nah. Apa sih tujuan pembelajaran sebelum kita membahas tentang materi macam-macam pemasaran digital marketing? Yaitu yang pertama adalah tujuannya agar peserta didik mampu menjelaskan berbagai jenis pemasaran digital. Ada yang tahu kegiatan atau jenis pemasaran digital? Contohnya apa? Terus apa? TikTok, ya. Ada TikTok, ada konten, ya kan? Ya. Terus yang kedua adalah peserta didik menganalisis kelebihan dan kekurangan setiap metode pemasaran digital. Terus yang ketiga adalah peserta didik mampu merancang strategi pemasaran digital yang tepat untuk produk tertentu. Itu macam-macam pemasaran digital marketing. Apa itu digital marketing?
Ada yang tahu apa itu? Ya. Apa itu digital marketing? Ya. Digital marketing atau marketing digital adalah strategi pemasaran yang menggunakan teknologi digital atau internet untuk mempromosi suatu barang atau suatu produk. Bisa dibaca ya. Nah, sebagaimana platform dan alat digital seperti media sosial, mesin pencari itu kayak di Google, email, website, dan aplikasi yang digunakan untuk menjangkau calon pelanggan. Ya. Nah, jenis-jenis pemasaran digital. Yang pertama adalah Search Engine Marketing atau SEM. Apa itu SEM? Yaitu strategi pemasaran digital yang menggunakan iklan berbayar pada halaman pencarian di Google. Nah, biasanya ini ada contohnya, Ibu. Nah, ada contoh di sini, yaitu kalau kita lihat ke Google, misalkan jual beli mobil bekas, maka akan terlihat ya webnya. Ini ada webnya ya, jual beli mobil bekas. Ya, kalian klik ya. Itu adalah. Terus yang kedua, ada konten marketing. Biasa sekarang zamannya di konten, ya kan? Nah, ada yang tahu siapa konten-konten yang ada di Indonesia? Banyak. Wah, banyak, tahu semuanya, ya kan? Nah, ternyata konten ini juga bisa buat digital marketing, ya kan? Konten marketing adalah strategi pemasaran yang berfokus pada pembuatan, publikasi dan distribusi konten yang relevan, yang bernilai dan konsisten untuk menarik dan melibatkan audiens target. Audiens itu adalah calon pelanggan atau calon konsumen. Apa aja sih jenis konten dalam konten marketing itu? Yang pertama ada video, yang kedua ada sosial media post. Video, nah udah biasa kita kan video di YouTube, ya kan? Terus ada di TikTok, video di TikTok tentang periklanan, ya kan banyak sekarang. Bisa di YouTube, di Instagram juga, ya kan? Sekarang sudah luas marketing digital. Terus ada yang kedua adalah sosial media post. Konten yang dibagikan di platform Facebook, Instagram, Twitter, dan seringkali digunakan untuk membagikan artikel atau video. Sudah jelas? Ada yang ditanyakan sampai sini? Masih, pahami. Terus ada lagi jenis marketing yaitu email marketing. Punya email? Ya. Tahu email? Tahu. Barangkali hari ini nggak tahu email. Ya, email marketing. Email marketing itu adalah strategi pemasaran digital yang menggunakan email, mengirimkan pesan promosi, informasi atau penawaran kepada calon pelanggan, ya, atau yang sudah ada. Biasanya kalau misalkan penawaran promosi atau iklan, diskon harga, ya kan? Biasanya itu yang pernah beli barang. Ya, beli barang terus kalian mencantumkan alamat email, alamat telepon. Nah, itu biasanya akan mendapat email marketing. Ya. Ada beberapa jenis kampanye email marketing, di antara lain yaitu berisi penawaran. Kampanyenya berisi penawaran, diskon atau produk baru yang mendorong pelanggan untuk melakukan pembelian. Siapa sih yang tidak mau diskon, ya kan? Nah, kalau udah acara diskon aja, apalagi perempuan, ya. Diskon 50%, yang tadinya tidak mau membeli jadi membeli, ya kan? Terus yang kedua adalah email transaksional, yaitu dikirim setelah pelanggan melakukan tindakan tertentu seperti konfirmasi pembelian atau pengiriman. Kalau kita bisa membeli, nah nanti dapat email transaksi. Yang kedua adalah email
Masih, yaitu memberikan informasi penting tentang bisnis atau industri, misalnya buletin mingguan atau bulanan. Nah, itu termasuk dari email marketing. Selanjutnya, itu sosial media marketing. Sosial media yang sering kalian gunakan. Apa aja sosial media yang sering kalian gunakan? Facebook. Terus apa lagi? TikTok. Terus Instagram, Twitter, YouTube. Nah, sosial media ini yaitu sangat penting juga membuat digital marketing. Itu sangat berpengaruh. Kenapa? Karena semua umur itu pasti akan menggunakan Facebook. Ya kan, tidak hanya remaja saja, tetapi sekarang ibu-ibu, ya kan, anak-anak itu sudah mulai mengenal gadget, Facebook, ya kan, TikTok. Apalagi sekarang anak umur 5 tahun, 3 tahun udah hafal dengan TikTok. Ya, nah itu adalah pengaruh sangat besar untuk digital marketing. Nah, terus ada video marketing. Video marketing adalah strategi pemasaran yang menggunakan video untuk mempromosikan edukasi atau menginformasikan audiens tentang produk, layanan atau merek. Tujuannya apa? Yaitu untuk meningkatkan kesadaran merek, menarik minat audiens atau calon konsumen atau calon pelanggan, terus untuk mendorong interaksi dan akhirnya meningkatkan konversi penjualan. Ya, jenis video marketing ada video promosi, sudah biasa ya kan? Kalian sudah melihat ya video-video yang tentang iklan, ya, menawarkan produk, menawarkan jasa, itu sudah tidak asing lagi ya kan? Kalian sudah tahu semua. Yang kedua adalah video education atau tutorial. Nah, pernah kan kalau kalian lihat video tutorial, misalkan matching baju. Nah, itu sekalian juga dengan biasanya menawarkan baju fashion, ya kan? Yang kedua adalah testimoni pelanggan. Nah, sering nggak kalian membeli suatu barang, terus kalian memberikan testimoninya? Ya. Contoh testimoni pelanggan, misalkan kita membeli pakaian di salah satu e-commerce atau di apa yang biasa kalian itu, Lazada, atau misalkan di apa? Shopee. Ya, nah itu nanti kan ada tutorialnya, ada testimoninya. Produk yang berkualitas, produknya bagus, ini segala macam ya kan. Nah, itu sangat berpengaruh terhadap citra perusahaan atau citra usaha. Oh, ini mah bagus. Oh, ini mah tokonya dapat dipercaya ya kan dari testimoni itu. Ya, yang kedua adalah live streaming. Nah, udah biasa live streaming mah ya. Sudah sering, bahkan sudah melakukan kalian live streaming ya. Ya, apalagi yang live streaming, ayo mumpung live, diskon 50%. Ya kan, sampai jam sekian, ya kan? Sering ya, apalagi di TikTok yang banyak tuh. Terus ada lagi di Lazada, Shopee. Ya, itu biasanya banyak live streaming. Terus strategi pemasaran. Nah, tadi ada macam-macam tentang pemasaran digital. Sekarang strateginya, apa sih strateginya tuh, untuk apa sih strategi pemasaran? Yaitu strategi pemasaran dirancang untuk mempromosikan barang atau jasa dengan tujuan untuk menghasilkan keuangan. Ya, strateginya adalah strategi pemasaran itu kita menjual barang biar barangnya cepat laku, biar kita menghasilkan keuntungan yang banyak. Ya, harus ada strategi-strateginya. Nah, terus yang sini ada strategi pemasaran 4P dalam berbisnis.
Yang satu, P pertama adalah produk. Produk yang ditawarkan kepada pelanggan yaitu adalah untuk memastikan produk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Apa sih keinginan dan kebutuhan konsumen? Misalkan dengan produk yang berkualitas, dengan produk yang baik, ya kan? Nah, terus ada price atau harga. Itu harga juga sangat menentukan, ya kan? Untuk jasa yang ditawarkan. Nah, biasanya itu harga tuh strateginya adalah promo, diskon, ya kan? Tentang harga yang harganya tadi 50.000 karena ada promo jadi 25.000. Nah, itu juga strategi, sebenarnya strategi pemasaran, atau beli 2 gratis 1. Ya, terus apa lagi? Ayo yang biasa, belanja promo-promo. Cashback. Iya. Terus apa lagi? Gajian, ya kan? Ya, pesta gajian. Nah, itu termasuk dari harga. Yang kedua adalah tempat. Tempat itu juga menentukan bagaimana produk atau jasa disalurkan kepada pelanggan. Ya, ada misalkan kayak e-commerce itu kayak TikTok atau TikTok Shop atau Shopee. Nah, itu kan tempatnya sebagai online. Kalau offline itu biasanya toko, ya kan? Nah, kedai itu toko fisik. Yang keempat adalah promosi, itu strategi promosi untuk mengomunikasikan produk kepada target audiens. Targetnya siapa? Kita target konsumennya siapa? Ya, apakah anak sekolah? Ya. Terus, nah setelah itu baru promosi dapat meliputi iklan, pemasaran digital dan media sosial. Ya. Nah, di sini nanti materi detailnya atau Ibu ada kalian melihat video tentang nonton video ini 5 menit saja, maka strategi marketing Anda akan berubah dahsyat. Nah, kalau strateginya jasad, otomatis penghasilannya akan naik. Yuk kita nonton bareng-bareng biar enggak ngantuk ya.
Jadi ada strategi, yaitu ya strategi tentang digital marketing. Jadi gimana caranya strategi biar pelanggan itu tadi beli balik lagi membeli, ya kan? Nah, gimana caranya? Apa yang ditangkap dari video ini? Ayo. Apa yang ditangkap dari video ini? Tadi harus strateginya tidak hanya bila perlu harus membawa temannya, mengajak temannya untuk membeli produk yang ditawarkan, ya kan? Nah. Nanti di sini Bu ada tadi kasus. Tadi kalian ada tadi kasus, kalian pecahkan tadi kasus itu. Ya, strategi apa yang harus dilakukan? Ya, strategi pemasaran apa yang harus dilakukan? Nanti ada status tadi kasusnya ada bisa lewat video atau bisa lewat dengan artikel. Ya, silakan boleh seterah kalian memilih, boleh tadi kasus lewat video, boleh yang lewat artikel, silakan dikelompokkan. Pengennya Ibu satu kelas ini menjadi 4 kelompok. Boleh silakan sesuai dengan minat kalian masing-masing. Bu, saya maunya yang video, boleh pindah ke yang video. Bu, saya maunya yang teks atau yang artikel, Bu, boleh. Silakan kalian pilih teman kalian yang sama. Ya. Yang sama dengan tadi kasus, memecahkan tadi kasusnya. Tuh. Yang video, mana video? Kira-kira bikin 4 kelompok, berarti terserah. Ya boleh di medianya dibikin kelompok. Terus yang video, mana video? Video. Kelompok ini video. Ini kelompok video, boleh kelompok video. Ini kelompok artikel. Ini artikel, boleh. Nah, Ibu ya ada LKPD-nya. Ini ada LKPD, yang artikel di sini ada. Kalian nanti lihat di HP. Ya, yang artikel itu ada di linknya. Ada linknya ya di LKPD-nya, silakan. Dan ada LKPD-nya, kalian tulis, kalian isi namanya. 4 kelompok saja ya. Dibikin 4 kelompok saja. Ini artikel ya. Artikel, ini video, boleh. Ini mau apa? Boleh. Kalian catat itunya. Catat nama-namanya, silakan di buku. Di situ ada. Dibuka buku itu, dibuka namanya, kelompoknya. Namanya di sini, tulis namanya. Ditulis aja namanya di sini. Ya. Nama-nama kelompoknya, siapa saja nama siswanya. Iya. Ini kelompok video atau artikel. Boleh, artikel ada di situ, blognya ada. Ya, ada link, silakan kalian buka linknya. Kalau misalkan yang YouTube
Yang YouTube bisa dibuka linknya di situ, atau yang artikel juga ada di situ linknya. Ya tinggal buka HP-nya di HP-nya. Dikerjakan. Bentar lagi. Ada. Silakan ditulis apa hasil yang itu merencanakan strategi apa yang menurut kalian. Tadi kan strategi pemasaran kan ada konten marketing ya kan, terus ada juga email marketing ya kan, terus ada apa lagi tadi, sosial media marketing. Nah ya silakan menurut kalian tadi kasus ini strategi apa yang pas buat tadi kasus tersebut. Setelah itu kalau sudah ya Ibu kasih waktu 30 menit ya. Kalau sudah boleh dipresentasikan.
Sudah selesai? Kelompok 1 boleh siapa? Sudah siap? Sudah siap? Wih, Iya mau kak, diomong ya kita om. turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menerangkan tentang studi kasus penerapan pemasaran digital untuk kafe Cita Rasa. Ya, strategi pemasaran digital konten marketingnya adalah membuat video konten visual yang menarik, foto dan video produk, mengambil gambar berkualitas tinggi,
dari kopi dan makanan ringan yang ditawarkan, menggunakan video pendek untuk menunjukkan proses pembuatan kopi dan cara penyajiannya yang menarik. Untuk membuat konten visual yang menarik juga bisa menggunakan cerita di balik menu, menyediakan konten tentang cerita di balik setiap jenis kopi atau makanan yang ditawarkan, termasuk asal-usul bahan baku dan proses pembuatan. Strategi pemasaran digital konten marketing Cafe Citarasa juga bisa menggunakan blog dan artikel. Blog dan artikel yang bisa digunakan adalah konten edukasi, menulis artikel tentang berbagai jenis kopi, cara menyeduh kopi di rumah, atau tips memilih makanan ringan yang cocok dengan kopi. Konten ini dapat dipublikasikan di blog kafe atau media sosial. Blog dan artikel selanjutnya yaitu kegiatan dan event, mengumumkan event spesial di kafe seperti workshop kopi atau live musik dan menyediakan konten yang relevan. Alasan memilih platform strategi pemasaran digital konten marketing yaitu menggunakan Instagram, fokus visual. Instagram merupakan platform visual yang ideal untuk menampilkan gambar dan video berkualitas tinggi dari produk kafe. Konten visual yang menarik dapat menarik perhatian pelanggan baru. Instagram juga dapat memiliki keterlibatan tinggi dengan fitur seperti stories dan reel. Kafe dapat berinteraksi dengan audiens secara real time, meningkatkan engagement dan menciptakan komunitas. Alasan kedua yaitu menggunakan Facebook. Karena jangkauan yang luas, Facebook memiliki basis pengguna yang besar dan beragam, sehingga memungkinkan kafe untuk menjangkau berbagai demografi. Fitur interaktif Facebook memungkinkan pembuatan acara grup dan interaksi yang lebih mendalam dengan pelanggan yang bisa meningkatkan loyalitas. Keuntungan dan tantangan dari strategi digital content marketing. Keuntungannya yaitu peningkatan visibilitas dan kesadaran merek. Konten yang menarik dapat meningkatkan visibilitas kafe dan memperkenalkan merek kepada lebih banyak orang. Keuntungan kedua yaitu membangun hubungan dengan pelanggan. Konten marketing yang berfokus pada cerita dan pengalaman dapat membantu membangun hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan dan meningkatkan loyalitas. Tantangan dari strategi konten digital marketing yaitu persaingan yang ketat. Banyak bisnis termasuk kafe dan restoran berlomba-lomba untuk mendapatkan perhatian pelanggan di media sosial. Persaingan yang ketat membuat sulit bagi konten untuk menonjol. Tantangan kedua yaitu membuat konten berkualitas. Membuat konten yang menarik, relevan, dan berkualitas tinggi memerlukan waktu, keterampilan, dan sumber daya. Bisnis kecil mungkin kesulitan dalam memproduksi konten yang dapat bersaing dengan perusahaan besar yang memiliki anggaran lebih banyak. Tantangan ketiga yaitu mempertahankan konsistensi. Konsistensi dalam posting konten sangat penting untuk membangun audiens. Namun menjaga jadwal konten yang konsisten bisa menjadi tantangan, terutama bagi pemilik bisnis yang memiliki banyak tanggung jawab. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, pakai. Perkenalkan, nama saya Hasan Ismail. Saya ingin bertanya soal sosial media marketing. Iya benar Rokin. Iya Nora, dari sini. Oh, seperti itu. Maaf soal konten marketing. Pertanyaannya, apa saja jenis konten yang dapat digunakan dalam strategi konten marketing untuk meningkatkan keterlibatan pelanggan? Jawaban yaitu jenis konten yang dapat digunakan antara lain 1. Artikel dan blog, menyediakan informasi yang berguna dan menarik bagi audiens. 2. Video, konten video yang mendemonstrasikan produk
tutorial atau cerita merek. 3. Infografis menyajikan data dan informasi secara visual untuk memudahkan pemahaman. 4. Gambar dan foto menampilkan produk dengan cara yang menarik secara visual. 5. Konten interaktif, kuis, polling, atau survei yang melibatkan audiens secara langsung. Ya, itu jawaban dari kami. Ada yang lain yang ingin bertanya? Ini kadang baik. Salam. Apa keuntungan dari penggunaan konten marketing dibanding Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri. Saya ingin bertanya mengenai konten marketing. Apa keuntungan dari penggunaan konten marketing dibandingkan dengan metode pemasaran digital lainnya? Terima kasih. Konten marketing dapat bekerja secara sinergis dengan metode lain seperti email marketing, media sosial, atau influencer marketing. Sebagai contoh, artikel blog dapat digunakan untuk mengisi buletin email dan video marketing dapat mendukung kampanye di media sosial. Itu jawaban dari saya. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rian. Saya ingin bertanya soal konten marketing. Apa tantangan utama yang dihadapi dalam menerapkan strategi konten marketing? Baik, saya akan menjawab. Tantangan utama dalam konten marketing meliputi 1. Keterbatasan sumber daya, 2. Persaingan yang ketat, 3. Perubahan algoritma, 4. Membuat konten yang menarik, 3. Menjaga konsistensi. Sudah. Ya, kesimpulannya dari studi kasus tentang Cafe Citarasa yang ingin meningkatkan jumlah pelanggan melalui konten marketing, dapat disimpulkan bahwa konten marketing adalah strategi yang sangat efektif untuk bisnis yang ingin membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan dan meningkatkan visibilitas mereka di dunia digital. Konten marketing dapat memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan bisnis kafe Citarasa dengan memanfaatkan platform digital yang tepat dan menciptakan konten yang relevan dan menarik bagi audiens target. Meskipun ada tantangan dalam konsistensi dan pengelolaan sumber daya, konten marketing dapat meningkatkan brand awareness, keterlibatan audiens, dan pada akhirnya penjualan. Itu saja dari kelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya boleh. Siap. Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Gunawan. Perkenalkan, nama saya Giono Febriansyah. Perkenalkan, nama saya Novalita Fitri.
Kami akan merencanakan strategi pemasaran digital yang efektif untuk Cafe Cita Rasa melalui video marketing untuk Cafe Cita Rasa. Rencana strategi pemasaran digital video marketing untuk Cafe Cita Rasa adalah behind the scenes atau disingkat BTS, video yang menampilkan proses pembuatan kopi, persiapan makanan, dan aktivitas di dapur yang bisa membangun koneksi dengan pelanggan. 2. Video storytelling menceritakan kisah di balik Cafe Cita Rasa, visi pemilik, dan bagaimana mereka menciptakan tempat yang nyaman bagi pengunjungnya. 3. Testimoni pelanggan, video singkat dari pelanggan yang menikmati suasana kafe dan produk unggulan. 4. Tutorial, video tutorial membuat kopi spesial ala Cafe Cita Rasa, memberikan nilai edukatif sekaligus promosi. 5. Konten interaktif, tantangan atau challenge yang dapat diikuti oleh pelanggan seperti membuat video kopi ala mereka sendiri dengan tagar tertentu. Platform yang akan digunakan adalah YouTube. Platform ini ideal untuk video berdurasi lebih panjang dan lebih detail seperti BTS, video storytelling, dan tutorial. Konten bisa dioptimalkan dengan SEO video untuk menjangkau audiens yang lebih luas. 2. Instagram, Reels, dan IGTV. Konten pendek yang dinamis dan estetik seperti testimoni, challenge, atau highlight dari video BTS dan tutorial. TikTok. Gunakan TikTok untuk video yang lebih santai dan trendy, seperti tantangan atau konten pendek edukatif dan entertaining tentang kopi. Facebook. Digunakan untuk membagikan video yang sama dari YouTube dan meningkatkan interaksi dengan audiens melalui komentar dan share. Melalui live streaming sekali sebulan di Instagram atau YouTube untuk menjawab pertanyaan pelanggan atau menampilkan acara khusus di kafe. Alasan memilih video marketing. Konten video lebih menarik dan mampu menyampaikan pesan dengan cara yang kreatif dan emosional. Cocok untuk mengkomunikasikan pengalaman kafe yang unik. 2. Meningkatkan engagement. Video cenderung lebih interaktif, memberikan peluang bagi Cafe Cita Rasa untuk meningkatkan keterlibatan audiens. 3. Platform yang berkembang. Platform video seperti YouTube, Instagram, dan TikTok saat ini sedang populer dan memberikan ruang besar untuk kreativitas dan interaksi. 4. Peluang viral. Konten video yang menarik dan sesuai dengan tren memiliki potensi untuk menjadi viral yang secara dramatis bisa meningkatkan kesadaran merek. 3. Keuntungan dan tantangan dari video marketing. Keuntungan meningkatkan daya tarik visual. Video memberikan kesempatan untuk menunjukkan sisi visual dari kafe secara dinamis dan menarik. 2. Membangun hubungan emosional. Video storytelling dan konten behind the scenes dapat membuat audiens merasa lebih dekat dengan merek. 3. Meningkatkan konversi. Pelanggan cenderung lebih mudah terpengaruh untuk melakukan pembelian setelah menonton konten video yang inspiratif atau inovatif. 4. Peluang viral dan exposure. Video memiliki peluang lebih tinggi untuk dibagikan oleh pengguna media sosial, meningkatkan jangkauan secara organik. 5. Pengoptimalan SEO. Video di platform seperti YouTube dapat dioptimalkan untuk pencarian Google, meningkatkan visibilitas kafe di dunia digital. Tantangan. Produksi yang memerlukan biaya dan waktu. Membuat konten video berkualitas tinggi memerlukan peralatan, waktu, dan kadang-kadang biaya produksi yang cukup besar. 2. Kompetensi yang ketat. Banyak bisnis lain yang menggunakan video marketing sehingga diperlukan kreativitas untuk membedakan diri dari kompetitor. 3. Perlu konsisten. Agar strategi video marketing berhasil harus ada konten yang diposting secara konsisten yang memerlukan perencanaan yang matang. Itu saja dari kami. Apakah ada pertanyaan? Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Teguh. Saya ingin bertanya, apakah yang dimaksud dengan video marketing? Teguh pendirian. Video marketing adalah strategi pemasaran yang menggunakan konten video untuk mempromosikan produk, layanan, atau merek, serta untuk meningkatkan keterlibatan pelanggan melalui platform video online. Apakah ada pertanyaan lainnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Maulana. Saya ingin bertanya tentang video marketing. Mengapa Cafe Cita Rasa cocok menggunakan video marketing? Terima kasih. Karena konsep kafe yang unik dan estetik cocok dipromosikan melalui konten visual yang dapat menggugah emosi dan menarik audiens secara langsung melalui media video. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan beberapa jenis konten video yang dapat digunakan oleh Cafe Cita Rasa. Nama saya Dewi. Sebutkan beberapa jenis konten video yang dapat digunakan oleh Cafe Cita Rasa. Baik, beberapa jenis konten video yang dapat digunakan oleh Cafe Cita Rasa adalah behind the skin, video storytelling, tutorial pembuatan kopi, testimoni pelanggan, dan konten interaktif seperti challenge. Dah, lagi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini dua. Ayo. Pembukaan coba. Ira. Pembukaan. Emang mau baca? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Teguh Abikarya. Nama saya Cantika. Nama saya Reza. Nama saya Dimas. Nama saya Wisnu. Nama saya Hasan. Rencana strategi pemasaran digital, sosial media marketing untuk Cafe Cita Rasa. Platform sosial media, Instagram fokus pada konten visual seperti gambar estetis dari kopi dan makanan serta suasana kafe.
Gunakan fitur stories dan reels untuk menampilkan scan proses pembuatan kopi dan testimonial pelanggan. Facebook. Platform ini digunakan untuk promosi event, pengumuman dan interaksi lebih formal dengan pelanggan. Juga cocok untuk ulasan pelanggan dan postingan konten informatif. TikTok, pembuatan konten kreatif dan trendy yang menarik seperti tutorial membuat kopi khas, review kopi, atau challenge dengan hashtag terkait. Google My Business. Selain sosial media, pastikan untuk mengoptimalkan profil Google agar muncul dengan pencairan lokal, sertakan ulasan pelanggan, jam operasional, dan foto menarik. Jenis konten. Konten estetik, fotokopi dan makanan dengan visual menarik. Konten interaktif, kuis atau polling di Instagram Stories tentang TikTok atau giveaway. Testimoni dan review, share ulasan pelanggan untuk membangun kepercayaan. Konten edukatif, post tentang asal-usul kopi yang digunakan untuk tips membuat kopi di rumah. Promo dan event, pengumuman event khusus, diskon atau happy hour melalui postingan dan stories. Influencer dan kolaborasi, kerjasama dengan influencer lokal atau food vlogger untuk mengulas kafe dan menampilkan di akun mereka. Strategi interaksi, balas komentar dan pesan, aktif merespon komentar dan pesan pelanggan untuk meningkatkan keterlibatan. User generation content, mendorong pelanggan untuk memposting foto mereka di kafe dengan tegar khusus Kafe Cita Rasa dan membagikan kembali di akun resmi. Alasan memilih sosial media marketing. Visual, Kafe Cita Rasa memiliki suasana yang unik dan estetik, cocok untuk dipromosikan melalui media sosial yang berbasis visual seperti Instagram dan TikTok. Jangkauan luas, sosial media memungkinkan kafe untuk menjangkau lebih banyak pelanggan, baik lokal maupun luar kota, tanpa batas geografis. Engagement yang tinggi. Platform sosial media memberikan ruang bagi pelanggan untuk berinteraksi langsung dengan mereka melalui komentar, likes, dan share. Fleksibilitas. Kampanye promosi dan diatur dan disesuaikan dengan tren yang sedang berlangsung, memungkinkan adaptasi cepat terhadap perubahan pasar. Keuntungan dan tantangan dari sosial media marketing. Keuntungan, keterlibatan pelanggan. Media sosial memungkinkan interaksi dua arah dengan pelanggan, seperti komentar, pesan langsung, dan share. Biaya efektif. Pemasaran sosial media sering kali lebih murah daripada iklan tradisional, terutama jika dilakukan secara organik. Peningkatan visibilitas. Media sosial dapat meningkatkan
brand awareness dan menjangkau audiens yang lebih besar. Penargetan iklan yang tepat. Dengan iklan berbayar, platform yang seperti Facebook dan Instagram memungkinkan penargetan yang sangat spesifik berdasarkan demografi, minat dan lokasi. Tantangan: kebutuhan konten dan konsisten. Diperlukan produksi konten yang konsisten dan berkualitas untuk menjaga engagement. Pengelolaan komunitas. Pengelola interaksi dan pesan dari pelanggan memerlukan waktu dan tenaga. Tingkat persaingan tinggi. Banyaknya bisnis yang menggunakan media sosial membuat kompetisi untuk mendapatkan perhatian pelanggan sangat ketat. Apakah ada yang ingin bertanya? Kene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Surya Pratama, ingin bertanya. Sebutkan beberapa jenis konten yang efektif untuk diposting di media sosial Cafe Cita Rasa. Jawabannya, konten efektif meliputi foto dan video estetik dari kopi dan makanan, promo dan event khusus behind the scenes, testimoni pelanggan dan konten edukatif tentang kopi. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cehan. Mengapa Instagram menjadi platform yang ideal untuk Cafe Cita Rasa? Jawabannya adalah Instagram berbasis visual, memungkinkan kafe menampilkan foto dan video kopi serta makanan dengan tampilan estetis yang menarik, sesuai dengan konsep kafe yang unik. Ada lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova. Apa saja keuntungan dari iklan berbayar di platform sosial media seperti Facebook dan Instagram? Jawabannya, iklan berbayar memungkinkan penargetan yang tepat berdasarkan demografi, minat, dan lokasi, serta memberikan analitik terperinci tentang performa iklan. Ada lagi? Baik, sekian dari kami. Kesimpulan. Baca. Kesimpulan, sosial media marketing merupakan alat yang sangat kuat untuk meningkatkan visibilitas merek, membangun interaksi yang lebih personal dengan pelanggan, dan menjangkau audiens yang lebih luas. Dengan strategi yang tepat, bisnis dapat memaksimalkan potensi viralitas, meningkatkan engagement, dan pada akhirnya meningkatkan penjualan. Namun, penting untuk konsisten dalam membuat konten yang relevan dan tetap mengikuti perubahan algoritma agar hasilnya optimal.
Baik, sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini diskusi kita sampai apa sih kesimpulan dari diskusi yang kalian tadi diskusikan di depan? Apa kesimpulannya? Bahwa kita itu sangat bermanfaat untuk listrik dan dapat diterapkan dalam dunia nyata. Apalagi kalian SMA itu kan ada 3 BMW ya. BMW yang B adalah digital ini sangat bermanfaat buat kalian nanti kalau kalian ingin berwirausaha. Untuk pertemuan selanjutnya, nanti minggu depan kita akan membahas tentang memahami strategi pemasaran omnichannel. Apa nanti kalian cari informasi apa sih pemasaran omnichannel? Ya, nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Ya. Sekian dari Ibu, silakan kita siap-siap untuk menutup, berdoa dulu sebelum penutupan. Siap-siap berdoa. Ya, sekian. Nggak usah berdoa. Sebelum mulai, alangkah baiknya berdoa di dalam hati. Mulai.